Saudara dan saudari yang sama dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan kitab suci hari ini yang baru saja kita dengarkan menginspirasi kita untuk menyelami lebih dalam kebaikan dan belas kasih Allah yang sungguh istimewa bagi kita. Allah sudah sedang dan selalu membuka dirinya dan menanti kita untuk datang mendekat dan bersatu dengannya. Semakin kita dekat dengan Allah, hidup kita tentu akan menjadi tanda berkat bagi sesama. Dalam bacaan pertama, Abraham menjadi tanda berkat bagi orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Ia tunjukkan itu lewat doa permohonannya kepada Allah, memohon belas kasih Allah bagi mereka yang tinggal di Sodom dan Gomora. Kita perhatikan bahwa Abraham tidak hanya fokus pada kepentingan dirinya saja dalam berdoa. Dia juga ingat dan mendoakan orang lain, mengharapkan agar berkat Allah tercurah kepada orang lain, mengharapkan agar belas kasih Allah dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian kita dengar pemazmur tadi mengungkapkan syukur dan pujiannya kepada Allah karena ia telah beroleh kebaikan dan belas kasih yang berlimpah dari Allah. Dengan demikian, pemazmur mengajak semua umat beriman untuk tahu bersyukur sebab persembahan yang terbaik bagi Allah adalah ungkapan syukur itu sendiri. Sebelum menjadi tanda berkat bagi orang lain, demikian arah dari pemazmur, kita harus terlebih dahulu dekat, bersatu, dan tahu bersyukur kepada Allah. Sama saudara dan saudariku, di dalam Injil Lukas tadi, kita mengalami Yesus sebagai tanda berkat bagi kita. Selain menolong kita untuk keluar dari kesulitan-kesulitan, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa ia menyembuhkan begitu banyak orang sakit, mengusir setan, mengampuni orang berdosa, dan sebagainya. Dan selain menolong kita untuk keluar dari maut, Yesus juga mengajar kita untuk berdoa kepada Allah Bapa. Bagi Yesus, doa bukan soal seberapa panjang dan lamanya, tetapi lebih dari itu, berkaitan dengan kemauan untuk bersyukur dan berharap pada penyelenggaraan ilahi. Selain itu, Yesus mengingatkan bahwa doa mesti mewujud dalam kesaksian hidup yang baik dan komitmen untuk memberi diri bagi sesama. Pertanyaan yang mesti selalu kita kumandangkan, setelah kita berdoa Bapa kami, lalu apa? After our Father prayer, what next? Setelah Ekaristi, lalu apa? Setelah Ekaristi ini apa yang harus kita buat? After this Eucharist, and then what next? What we have to do? Dalam akhir perikop ini, Yesus mengajak kita untuk meminta Roh Kudus supaya kita sungguh dimampukan dalam bersaksi. Nah, pertanyaan bagi kita sekalian, apakah selama ini dalam doa-doa kita sudah menyempatkan diri untuk meminta Roh Kudus supaya turun ke atas kita? Ataukah belum? Seturut konsep pemikiran Santo Paulus yang kita temukan dalam suratnya tadi kepada jemaat di Kolose, yang sungguh diresapi oleh Roh Kudus, kita diajak untuk bersatu dengan Kristus agar kita sungguh menjadi tanda berkat bagi orang lain. Di dalam Kristus, salib dan penderitaan
justru menjadi berkat yang istimewa. Mari sama saudara dan saudariku kita menjadi tanda berkat bagi satu sama lain, mulai dari dalam rumah kita masing-masing. Orang tua bagi anak, anak bagi orang tua, istri bagi suami, suami bagi istri, dan sebagainya. Kita saling mendoakan dan mendukung satu sama lain. Bahwa saling membantu, menolong itu pasti, tetapi juga mesti didukung dengan saling mendoakan dan mengharapkan yang terbaik. Semoga Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus semakin meresapi hidup kita setiap hari, sehingga kita sungguh menjadi umat yang siap bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih persaudaraan. Tuhan menyertai kita dengan Roh-Nya yang kudus.